Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Proses di sana ketika sudah berhasil terkait Pak, Bapak jelaskan apa itu aplikasi berpadu dan mengapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Mendoan. Bertemu lagi dengan kami pada podcast Mendoan, menyapa dengan obrolan pada kanal YouTube Pengadilan Negeri Purwokerto. Bersama saya Enaldo selaku host pada podcast kali ini. Pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan narasumber yang pastinya kompeten dan ahli terhadap topik yang akan kita bahas pada kali ini. Beliau adalah Bapak Sutrisno, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Purwokerto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Edo. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Mas Edo. Baik Pak. Jadi pada kesempatan kali ini Pak, kita akan membahas sebuah topik yang pastinya tidak asing lagi bagi kita Pak. Iya. Dan juga pasti tidak asing lagi bagi aparat penegak hukum khususnya, dan Bapak juga mungkin selaku Panitera Muda Pidana ya Pak. Betul Mas Edo. Jadi kita akan membahas pada kali ini terkait dengan aplikasi e-Berpadu. Jadi Pak, sebelum kita membahas lebih dalam nih Pak terkait aplikasi ini, bisa nggak sih Pak Bapak jelaskan apa itu aplikasi e-Berpadu dan mengapa Mahkamah Agung membuat aplikasi ini Pak? Silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Edo dan juga para pemirsa podcast semuanya. Terima kasih sudah diundang di sini Mas Edo. Terkait dengan aplikasi e-Berpadu yang dikeluarkan oleh pimpinan kita di Lembaga Mahkamah Agung, itu dengan dasar hukum, payung hukumnya melalui peraturan Mahkamah Agung nomor 8 tahun 2022. Perma tersebut merupakan pembaruan ataupun perubahan dari perma yang terdahulu yang sebelumnya, yaitu di Perma nomor 4 tahun 2020. Terkait e-Berpadu itu merupakan terobosan dari Mahkamah Agung dengan tujuan untuk berupaya untuk melakukan digitalisasi mengenai persidangan perkara pidana, dengan tujuan semuanya untuk memberikan kemudahan dan juga kemanfaatan bagi para APH khususnya, dan juga tadi sebagian untuk manfaat bagi masyarakat semuanya. Seperti itu Mas Edo untuk awalnya. Baik Pak, jadi sebenarnya adanya aplikasi berpadu ini untuk kemudahan ya Pak, yang tadinya yang tadinya mungkin dia menggunakan atau secara manual nih Pak, misalnya APH harus ke kantor kita atau misalnya masyarakat harus datang dulu ke sini ke pengadilan. Betul. Sekarang ini sudah dipermudah dengan adanya aplikasi berpadu ini. Betul Mas Edo. Jadi dengan berpadu akan lebih dipermudah, tujuannya seperti itu. Oke, baik Bapak. Nah, lebih lanjut Pak, bisa nggak sih Pak Bapak jelaskan apa saja Pak layanan-layanan yang ada pada aplikasi berpadu ini Pak? Oke Mas Edo, dapat kami jelaskan di sini untuk pelayanan berpadu. Untuk penyidik di tahap awal itu ada permohonan izin penyitaan, kemudian izin geledah, kemudian izin sita tidak ya. Kemudian untuk penuntut umum itu penyerahan berkas perkara secara terpadu seperti itu Mas Edo. Dan juga perpanjangan penahanan seperti itu dari tingkat penyidikan maupun oleh penuntut umum seperti itu. Berarti sebenarnya seperti halnya sebelumnya ya Pak, sebelum ada berpadu ini kan bisa penyidik mau melakukan penyitaan. Betul. Itu kan mereka pasti datang langsung ke pengadilan Pak ya? Iya. Meminta penetapan baik izin ataupun persetujuan. Nah sekarang ini berarti mereka tidak perlu lagi ke pengadilan Pak? Iya, betul sekali Mas Edo. Jadi dengan adanya berpadu berikan kemudahan sekali untuk APH kita ketika melakukan penyidikan, permohonan sita dan yang lainnya. Itu yang dulunya memang dilakukan secara manual Mas Edo, dan itu kan sangat memakan waktu dan birokrasi seperti itu. Jadi dengan adanya e-Berpadu, penyidik hanya mengupload di usernya masing-masing, karena semua APH sudah diberikan user untuk bisa mengakses apa keperluannya dia. Ketika penyidik misalkan mengajukan penyitaan, maka ada fitur yang harus diisi oleh penyidik melalui aplikasi berpadu itu. Setelah dilengkapi, kemudian kami di bagian pidana khususnya melakukan verifikasi Mas Edo. Jadi ketika syarat-syarat sudah termaksud semuanya di situ, kemudian di-ACC oleh pimpinan, keluarlah penetapan izin penyitaan. Seperti itu Mas Edo.
Kalau sebelumnya kan Pak, untuk tanda tangan penetapan itu kan secara langsung Pak, biasanya kalau penyitaan atau penggeledahan kan ditandatangani oleh ketua Pak. Iya, betul. Nah, itu kan kalau sebelum ada berpadu ditandatangani secara langsung nih Pak. Iya. Nah, apakah ketika ada berpadu ini tetap di print dulu penetapannya, ditandatanganin, habis itu dijadikan PDF, diupload lagi ke berpadu atau seperti apa nih Pak? Jadi kalau untuk penetapan untuk khususnya penyitaan itu kan sudah oleh pimpinan didelegasikan ke wakil ketua. Jadi wakil ketua setelah memverifikasi kelengkapan berkas izin sita misalkan, nanti dari pimpinan atau wakil ketua mengeluarkan tanda tangannya melalui tanda tangan elektronik. Jadi sudah di TTE, kemudian langsung nge-link ke APH itu, ke user APH. Jadi para APH sudah bisa langsung mendownload daripada produk kami, produk kita semuanya. Oh, seperti berarti sekarang itu sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Betul, ya? Berarti Mas. tidak perlu lagi tanda tangan Tidak basah perlu. ya, Pak? Iya, betul seperti itu Mas betul. Edo. Okay. Lebih lanjut nih Pak, berarti untuk APH ini mengakses berpadu ini harus sudah punya akun ya Pak ya? Iya, kalau untuk APH itu seluruh APH sudah diwajibkan mempunyai user ketika akan nge-link ke kita, ke berpadu kita. Ya. Oh, jadi mereka bisa langsung misalnya dari kantor mereka, dari kantor kepolisian atau kantor kejaksaan itu bisa langsung mengakses dari sana Pak? Iya, bisa. Berarti tidak perlu lagi datang Tidak mereka ke perlu pengadilan? lagi. Ya, itu salah satu efisiensi dari ini berpadu kan seperti itu. Memangkas birokrasi Mas Edo. Siap Pak. Iya. Nah, ini kan selain tadi yang sudah Bapak sebutkan, ada juga penetapan di versi ini Pak, Iya. di dalam berpadu. Betul. Nah, ini sebenarnya di versi ini yang di dalam berpadu ini apakah layanan untuk kita Pak sebagai di pengadilan ketika dilaksanakan di versi dan berhasil, atau ini di versi yang buat penyidik dan penuntut umum Pak? Seperti apa Pak? Bisa Jadi untuk diversi yang dimaksud di situ adalah diversi ketika diproses penyidikan dan juga oleh penuntut umum. Nanti proses di sana ketika sudah berhasil terkait diversi yang diajukan, itu kemudian nanti dari penyidik mengisi tetap akun berpadu untuk dimintakan penetapan dari ketua pengadilan negeri seperti itu Mas. Jadi nanti keluarlah produk penetapan itu masuk lagi ke melalui sistem berpadu. Oh, berarti sama seperti sebelumnya ya Pak, setiap diversi berhasil di tingkat penyidikan ataupun penuntutan, tetap penyidik atau penuntut itu meminta penetapan diversi dari ketua pengadilan. Betul. Tapi untuk sekarang itu bisa melalui berpadu ya? Iya, jadi melalui berpadu itu. Oh, berarti sangat mempermudah lah Pak. Iya. Karena kan biasa diversi juga di tingkat penyidikan mungkin bisa juga terlaksana itu di polsek ya Pak ya? Iya. Yang mungkin jaraknya juga jauh dari pengadilan, jadi sekarang dipermudah dengan berpadu ya Pak? Iya, betul Mas Edo, seperti itu. Ya, baik Pak. Mungkin kita tadi kan sudah membahas berkaitan layanan yang untuk aparat penegak hukum ya Pak ya? Okay. Nah, ada nggak sih Pak yang layanan ini untuk masyarakat Pak? Selain untuk aparat penegak hukum? Ya. Bisa Bapak jelaskan Pak? Ya, jadi salah satu fitur yang ada di berpadu itu ada yang fitur izin besuk ya. Izin besuk termuat di dalam berpadu. Izin besuk itu sangat diharapkan sangat mengena sekali kepada masyarakat karena masyarakat tidak perlu lagi datang ke pengadilan. Jadi masyarakat bisa langsung ngeklik di webnya Pengadilan Negeri Purwokerto, nanti dia ada yang namanya akun berpadu seperti itu. Nanti diisi saja terkait identitas, kemudian apa yang diperlukan di situ, tinggal diisi sesuai dengan menu-menu atau fitur yang ada di berpadu itu terkait dengan izin besuk. Ketika nanti sudah diverifikasi syarat-syaratnya seperti KTP nih Mas Edo contohnya KTP dan juga KK itu yang perlu masyarakat ketahui. Juga nanti ketika sudah diverifikasi biasanya izin besuk itu kan masih dalam proses Mas. Jadi masih dalam proses di majelis hakim yang menangani. Kami input oleh petugas di berpadu, kemudian kami sampaikan kepada majelis yang bersangkutan. Ketika itu izin besuk sudah di ACC dan nggak ada masalah, kami terbitkan juga terkait dengan penetapannya melalui sistem berpadu itu juga izin besuknya. Oh, jadi masyarakat berikutnya tinggal download ataupun bisa scan barcode, bisa disampaikan ke APH. Dalam ini kan berarti di lapas atau rutan kita. Nanti di sana sudah sama-sama bisa saling detect semua, bisa saling membaca barcode kita sehingga si pemohon itu bisa diizinkan untuk
membesuk salah satu keluarganya ataupun rekannya. Seperti itu Mas Edo. Pak ya. Iya. Berarti emang adanya aplikasi berpadu ini khususnya untuk layanan izin besuk, berarti sangat mempermudah ya Pak ya? Iya, sangat mudah sekali karena masyarakat tidak perlu langsung yang misalkan dengan domisili yang cukup Ya, yang jauh, jaraknya yang ya, ini Pak. jaraknya jauh, jadi terbantu sekali dengan adanya e-berpadu itu. Oke, Pak. Nah kan kita seperti yang kita tahu Pak, terkait penahanan juga kan bisa untuk mengajukan pengalihan Pak atau penangguhan. Nah itu apakah seperti dulu diajukan ketika persidangan atau melalui e-berpadu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan Pak? Jadi ada di beberapa kasus Mas untuk pengajuan itu kadang bisa langsung disampaikan di persidangan. Karena kan itu kadang kasuistis ya, kasuistis seperti itu. Tapi demikian itu tetap dimasukkan di dalam aplikasi e-berpadu setelah diarahkan oleh majelis yang bersangkutan. Jadi permohonan itu nanti akan diregistrasi ataupun diverifikasi di bagian e-berpadu. Karena di situ kan ada beberapa syarat ya Mas Edo ya, yang bisa diketahui. Di antaranya ada KTP, kemudian ada jaminannya di situ kan ada Mas Edo. Jaminan juga di-upload di situ. Nanti ketika di ACC pengalihan atau penangguhannya itu baru diterbitkanlah penetapan. Tetap lagi-lagi masuk ke sistem kita di e-berpadu. Berarti untuk masyarakat pun sudah diakomodir melalui aplikasi ini Pak ya? Iya. Setiap layanan-layanan yang melibatkan masyarakat ya Pak? Iya, betul Mas Edo, sudah diakomodir di situ. Nah untuk masyarakat ini Pak, apakah seperti APH Pak? Harus membuat akun dulu atau seperti apa Pak? Ya, kalau masyarakat kalau untuk layanan terkait dengan seperti izin besuk, dia tidak tidak usah dibuatkan akun. Karena itu bisa langsung login di web kita, ada itu di e-berpadu gitu, e-berpadu Pengadilan Negeri Purwokerto misalkan. Jadi nanti tinggal aja masuk di situ mengisi formnya terkait identitas dan lain-lain. Jadi tidak perlu untuk membuat user tersendiri. Nah, Oh jadi kalau untuk masyarakat ini tidak perlu kita isinya tidak dibuat ribet lah Pak ya? Jadi sama sekali tidak. Masyarakat hanya masuk saja ke situs Webnya aplikasi berpadu langsung bisa melakukan izin besuk seperti itu Pak? Betul, seperti itu Mas. Jadi memang tujuannya untuk mempermudah lah seperti itu. Siap Bapak. Okay. Nah selanjutnya Pak, seperti yang kita tahu juga biasanya tuh ada namanya layanan pinjam pakai barang bukti Pak. Iya. Kan itu biasanya kan di perkara-perkara pidana biasanya tuh korban Pak, misalnya mobil atau motornya disalahgunakan oleh seorang terdakwa, terus sedangkan kendaraan itu sebagai alat pencarian dia Pak. Pastikan biasanya korban ini mengajukan pinjam pakai barang bukti Pak. Biasanya kan diajukan langsung tuh Pak, datang ke pengadilan. Nah apakah di e-berpadu ini juga diakomodir Pak? Oh iya, terima kasih Mas Edo. Perlu kami sampaikan juga ke para pemirsa podcast semuanya. Jadi layanan e-berpadu ini sudah cukup komprehensif Mas Edo. Termasuk juga di situ ada layanan istilahnya pinjam pakai barang bukti. Karena barang bukti kadang-kadang mereka butuhkan ya Mas Edo untuk ketika itu misalkan satu-satunya sarana transportasi seperti motor dan sebagainya itu untuk mengantar anaknya ke sekolah dan sebagainya itu juga ada diakomodir di dalam fitur tersebut. Seperti mungkin permohonan yang lainnya. Jadi untuk pengajuan itu juga sama Mas Edo. Dan nanti sebelum pertama biasanya diajukan di persidangan. Ketika itu kan saksi korban atau apa dia itu biasanya nanti memerlukan BB tersebut atau barang bukti itu maksudnya. Kemudian nanti seluruh kelengkapan dokumen itu untuk dilengkapi oleh saksi korban atau pemohon yang akan mengajukan bon pinjam barang bukti. Jadi pada intinya pengajuan bon pinjam barang bukti juga diakomodir di dalam e-berpadu, yaitu diantaranya untuk mengajukan permohonannya Mas, syaratnya itu salah satu syaratnya dengan mengajukan permohonannya. Permohonan itu berarti terkait dengan alasan kenapa dia mengajukan bon pinjam, kemudian jaminan apa yang perlu disampaikan di dalam itu, urian itu diuraikan di dalam permohonan itu, kemudian dilampiri seperti biasa, KTP dan yang lainnya seperti tadi jaminannya lah seperti itu. Nanti ketika sudah masuk semuanya, kami melakukan cek dan recheck terhadap dokumen yang diajukan, kemudian kami sampaikan pada majelis hakim perkara yang bersangkutan, yang menyidangkan. Jadi semuanya pertimbangan terkait bon pinjam barang bukti itu kan ada di kewenangan majelis perkara yang disidangkan. Ketika nanti sudah di ACC, sudah disetujui, kemudian kami upload penetapan itu di e-berpadu. Seperti itu Mas.
Berarti sebenarnya semua tahapan sama ya Pak ya? Sama, Berarti iya. yang untuk masyarakat tuh mereka mengajukan melalui berpadu, nanti diverifikasi oleh Bapak Iya, selaku kelengkapan gitu, kelengkapannya. seperti itu. Kalau sudah lengkap baru nanti diserahkan ke majelis hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut. Betul, Mas Edo. Baru nanti kalau misalkan dianggapnya emang Memenuhi, memenuhi layak, untuk betul. diberikan penetapan, Penetapan. nanti majelis hakim akan memberikan penetapan, Iya. lalu akan diupload juga di berpadu dan masyarakat bisa langsung mendownloadnya di aplikasi berpadu. Iya, betul sekali Mas Edo. Baik Pak, jadi kita tadi sudah membahas berkaitan dengan layanan-layanan apa saja yang ada di berpadu khususnya untuk aparat penegak hukum dan juga masyarakat Pak. Iya, Mas Edo. Nah sekarang kita bahas sedikit Pak, yang layanan yang digunakan sendiri oleh kita di pengadilan Pak. Seperti yang kita tahu, Mahkamah Agung juga sekarang sudah menggaungkan berkaitan dengan upaya hukum sebisa mungkin dilakukan secara digital atau elektronik. Nah, apakah berpadu juga sekarang mengakomodir Pak? Seperti yang kita tahu sebelumnya kan untuk perkara perdata itu sudah melalui e-court Pak. Betul. Nah, apakah perkara pidana juga sudah diakomodir oleh aplikasi berpadu Pak? Ya, terima kasih Mas Edo. Terkait dengan upaya hukum ya, upaya hukum terakhir ada instruksi perintah dari pimpinan. Kemarin untuk tingkat banding juga dari pengadilan tinggi sudah menyampaikan hal itu, bahwa untuk seluruh upaya hukum di baik itu banding maupun kasasi, jadi sementara masih di upaya hukum banding dan kasasi yang masih diakomodir melalui berpadu karena ini masih berjalan secara bertahap, secara sistem masih bertahap. Kemudian untuk yang pertama di berpadu diakomodir untuk tingkat banding Mas Edo, tingkat banding. Jadi lagi-lagi sama Mas Edo untuk untuk banding di perkara pidana ini kan diajukan oleh pihak ya Mas. Jadi untuk apa terdakwa ataukah penuntut umum yang tidak puas dengan putusan pengadilan atau putusan majelis hakim, maka mereka mempunyai hak untuk masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum. Jadi upaya hukum sama Mas Edo, diajukan melalui berpadu karena salah satu sisi penegak hukum APH itu yang penasihat hukum itu kan mereka sudah mempunyai user masing-masing ya. Benar Pak. Biasanya untuk penasihat hukum itu sudah mempunyai user. Jadi ketika terdakwa yang sudah memakai penasihat hukum itu otomatis akan didaftarkan langsung oleh si penasihat hukum itu. Ketika terdakwa yang tidak mau didampingi ataupun menghadap sendiri di persidangan, maka terdakwa bisa difasilitasi untuk membuat akun atau usernya itu dibantu di tingkat lapas atau rutan. Jadi di sana difasilitasi Mas untuk membuat user ataupun akun sehingga dia dapat mendaftarkan secara langsung atau secara mandiri untuk di akun berpadu. Untuk tahapannya sama Mas, ketika penasihat hukum berarti dia memerlukan surat kuasa yang sudah dilengkapi tanda tangan dan lainnya. Kemudian ketika dia mau membuat memori pun sudah ada fiturnya, ada link yang bisa diisi. Jika kalau bandingan tidak tidak mengharuskan. Jadi monggo bagi APH ataupun yang khususnya penasihat hukum bisa mengajukan upaya hukum baik itu banding, yang khususnya banding banding di perkara pidana itu bisa diajukan melalui berpadu seperti itu Mas Edo. Berarti untuk upaya hukum banding ini Pak bisa menggunakan akun langsung dari akun penasihat hukum ya Pak ya? Kalau misalnya yang menggunakan penasihat hukum. Dan untuk yang terdakwa yang tidak menggunakan penasihat hukum bisa diakomodir melalui akun dari lapas atau rutan ya Pak? Iya betul. Bisa dibantu Mas, ya dibantu. Jadi kita mudahkan. Jadi mereka yang kondisinya tidak memakai penasihat hukum maka akan dibantu oleh petugas lapas. Dan kami sudah bersinergi dengan para pihak APH untuk terdakwa yang belum punya akun yang melakukan upaya hukum. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Baik Pak. Nah berarti nanti ini berkaitan dengan kita sendiri nih Pak yang di pengadilan, apakah berkas-berkas itu masih kita kirim ke pengadilan tinggi Pak atau sudah memakai berpadu juga Pak? Ya, jadi harapan pimpinan, harapan lembaga kita itu kan untuk mempersingkat dan memberikan efisiensi. Jadi sudah tidak ada lagi pengiriman secara fisik ke pengadilan tinggi maupun ke Mahkamah Agung ya terkait dengan kasasi. Jadi semuanya pure sudah dilakukan secara elektronik. Namun ketika nanti mungkin dalam perjalanan ya Mas, karena ini kan digital ya, jadi kadang-kadang ada gangguan dan sebagainya, maintenance dari sana. Jadi nanti kita masih memerlukan berkas fisik, tapi itu kecil sekali Mas, minim. Jadi harapan kita nanti ketika ada trouble atau maintenance,
kita pending dulu dalam waktu sehari atau 2 hari, kemudian kita laporkan ke pimpinan, ke atasan, akan langsung ditindaklanjuti untuk dilakukan pengiriman secara elektronik. Seperti itu Pak. Iya. Berarti untuk berkas sendiri sudah tidak dikirim ya Pak ya? Berarti Tidak, iya. pure sudah menggunakan e-berpadu. Betul. Jadi berkas fisik masih ada di pengadilan. Iya. Kita hanya mengupload berkas-berkasnya saja. Iya. Dan dikirim melalui aplikasi e-berpadu ya Pak ya? Terkait mungkin kalau memori Mas, memori kadang-kadang ini ada yang belum kepikiran atau tertinggal di pengirimannya, berkas sudah kami kirim, itu bisa disusulkan melalui usernya dia. Namun juga masuk dulu ke kami, ke PN, ke pengadilan negeri ya. Jadi nanti kita tanda terima dulu, baru kita kirim secara elektronik ke pengadilan negeri, kita susulkan. Jadi tetap kita akomodir mereka. Tetap masih bisa ya Pak ya? Masih bisa. Baik Pak. Nah itu untuk upaya hukum Pak. Nah seperti yang kita tahu juga Pak, Mahkamah Agung ini kedepannya inginnya semua peradilan, urusan peradilan, administrasi itu dilaksanakan secara digital Pak atau elektronik. Iya betul. Begitupun dengan persidangan Pak. Iya. Nah untuk perkara perdata Pak, persidangan itu sudah diakomodir Pak melalui aplikasi e-court. Jadi persidangan perdata itu sudah melalui aplikasi e-court, dibantu mengupload bukti-bukti atau putusan pun diupload di aplikasi e-court. Nah untuk perkara pidana Pak, apakah seperti itu Pak? Maksudnya dalam artian apakah Mahkamah Agung juga berkeinginan untuk dapat bersidangan itu dilaksanakan secara elektronik Pak? Ya, betul Mas. Jadi e-berpadu kan salah satu embrio ya Mas, embrio untuk melakukan dukungan terhadap upaya-upaya dari pimpinan kita di Mahkamah Agung untuk dapat melakukan persidangan secara elektronik, karena itu sangat membantu bagi masyarakat, yaitu dengan dilaksanakan e-kriminal ya Mas. E-kriminal itu mulai dari embrio awal, di penyitaannya, kemudian penyerahan berkas perkaranya, persidangan, khususnya administrasinya, itu kita sudah mulai melakukan upaya melalui e-berpadu. Itu merupakan embrio, titik langkah awal dari akan dilakukan persidangan secara elektronik. Ya. Karena namun demikian, kadang-kadang di praktek di lapangan ini kan kita mengalami kendala kadang-kadang di daerah-daerah yang cukup terpencil, cukup jauh, kan tidak semuanya di perkotaan Mas Edo. Jadi kan semuanya kadang-kadang terkendala oleh sinyal kayak internet dan sebagainya, itu kan sangat mendukung ya, sangat mendukung di sistem itu, karena basicnya di internet itu untuk perkara-perkara yang menggunakan dengan sistem e-berpadu. Mungkin seperti itu Mas Edo. Berarti sebenarnya sudah ada keinginan lah atau sudah dicoba untuk diakomodir persidangan pidana juga dilakukan secara elektronik ya Pak ya? Betul. Karena ada beberapa perkara juga Mas Edo yang kadang saksi di luar kota ataupun di luar provinsi atau juga yang di luar negeri itu kadang-kadang kita upayakan untuk menghadirkan saksi secara telekonferen ya. Itu kan merupakan salah satu upaya terobosan kita, dan sarpras kita juga semuanya harus mendukung seperti itu. Dan di PN Purwokerto insya Allah sarpras-sarpras itu sudah terpenuhi sehingga bisa mengakomodir lah untuk melakukan persidangan secara telekonferen, maupun saksi-saksi itu bisa diminta keterangannya secara telekonferensi seperti itu Pak. Iya Mas. Mungkin juga kedepannya kan sama seperti yang saya bilang tadi, seperti e-court ya Pak ya. Mungkin nanti putusan juga diupload ya Pak ya di e-berpadu. Kalau putusan sudah diupload Mas. Oh sudah. Selama ini sudah berjalan. Jadi itu tadi sudah ya menurut kami sudah sangat terbantu sekali dengan adanya e-berpadu. Ketika putusan pidana ya Mas, khususnya apalagi kalau perdata kan sudah pasti ya e-court ya. E-court ya Pak. Di pidana itu sudah masuk ke link e-berpadu. Jadi ketika putus di hari itu juga itu langsung diupload di e-berpadu. Setelah di TTE oleh pejabat yang berkepentingan seperti panitra misalkan ya. Nah, itu sudah bisa langsung oleh APH, sudah langsung bisa diunduh di situ. Tidak menunggu lama, besok atau lusa nggak usah. Jadi berikut petikan juga sudah Mas, petikan sudah sekalian. Jadi otomatis hari itu putus, hari itu sudah bisa dilihat oleh para APH lain dan juga termasuk terdakwa di tahanan sana. Seperti itu Mas. Seperti itu Pak. Iya. Berarti e-berpadu juga sudah hampir seperti e-court Pak. Jadi putusan juga diupload di e-berpadu lalu ditandatangani secara elektronik sebagai petikan atau salinan putusannya Pak. Iya, betul. Oh, berarti pihak ini baik penuntut umum ataupun terdakwa tidak menerima lagi hard copy, bisa mendownload langsung di e-berpadu ya? Iya, betul. Seperti itu Mas Edo. Jadi selama ini kan kita ada kewajiban ya, kalau salinan itu kan harus sampai kepada penyidik kan seperti itu. Kepada penuntut umum juga. Dengan ini adanya e-berpadu, maka mereka sudah bisa ini Mas, nge-link langsung ke fiturnya masing-masing,
ke usernya masing-masing, baik itu penyidik bisa lihat, PU juga bisa lihat. Jadi langsung bisa di-download Mas, bisa langsung seperti itu. Seperti itu Pak. Berarti sangat membantu sekali Pak dengan Insya Allah adanya sangat membantu Berpadu sekali Mas ini. Edo, iya. Semua urusan administrasi di pengadilan ya kedepannya mungkin sedikit demi sedikit sangat terbantu dan mempermudah juga para aparat penegak hukum dan juga masyarakat Pak ya. Betul Mas Dan Edo. juga pastinya bagi kita sebagai aparatur pengadilan juga pasti mempermudah kita ya Pak. Iya, betul Mas Edo, seperti itu. Seperti itu ya Pak. Baik Pak, mungkin pertanyaan-pertanyaan terkait aplikasi Berpadu mungkin sudah cukup ya Pak ya. Oke, Mas Mungkin Edo. sudah mencakup semua, mungkin Sobat Mendoan sekalian juga mungkin sudah sedikit tahulah apa sih aplikasi Berpadu, apa itu layanan yang ada di dalamnya, dan manfaatnya seperti apa. Mungkin bisa langsung dipergunakan oleh Sobat Mendoan sekalian di rumah. Seperti itu. Terakhir Pak, Ya. saya ingin mendengar nih Pak harapan Bapak nih selaku kan mungkin Bapak sekarang panitera muda pidana, mungkin Iya. kedepannya bakal menjadi panitera juga nih Amin, Pak. amin, amin Mas Edo. Nah, Terima kasih. apa sih Pak harapan Bapak berkaitan dengan apa ya pemanfaatan digitalisasi ini oleh Mahkamah Agung Pak? Itu seperti apa harapan Bapak ke depannya? Silakan Pak. Ya. Oke, terima kasih Mas Edo dan juga para pemirsa podcast semuanya. Terkait dengan aplikasi Berpadu yang sudah kami coba paparkan Mas Edo dan juga mungkin pemirsa ketahui, hal itu sangat bermanfaat sekali bagi kami khususnya kita semuanya warga peradilan dan juga dengan tujuan yang utama adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat ya mencari keadilan. Jadi aplikasi Berpadu ini memang sangat membantu sekali bagi kita khususnya dan juga sesama APH di daerah. Jadi harapan kami kepada mungkin pimpinan kita di lembaga Mahkamah Agung untuk senantiasa terus melakukan inovasi inovatif ya, terkait dengan program itu, aplikasi itu, sehingga meminimalisir trouble-trouble ataupun kendala yang dihadapi oleh sistem itu. Karena bagaimanapun juga Mas Edo, sistem itu kan belum bisa dikatakan sempurna ya, karena juga kadang-kadang masih ada trouble seperti itu. Namun demikian, secara umum sudah sangat membantu sekali Mas. Harapannya nanti persidangan secara digitalisasi perkara pidana bisa terwujud, karena itu sangat membantu di kita khususnya transparansi juga di kita di daerah ya, transparansi kemudian mencegah terjadinya KKN ya, karena tidak ada ketemuannya pihak di PTSP kita. Benar, Itu kan mencegah sangat meminimalisir Mas. transaksional ya Pak? Ya, transaksional dapat dihindari ya, karena dengan sistem itu maka tidak ada pertemuan face to face antara APH dan juga kita Para pihak juga para ya? pihak gitu. Jadi sangat bermanfaat sekali aplikasi Berpadu itu. Sekali lagi mohon untuk diinovatifkan, kemudian dikembangkan lagi sehingga akan lebih terakomodir semuanya. Semuanya untuk kepentingan masyarakat kita semuanya Mas Edo. Baik. Baik Bapak, semoga pimpinan kita mendengar ya Pak ya. Ya, Harapan-harapan kita yang dibawa ini mungkin Betul, semoga para pimpinan juga mendengar dan Ya. mungkin kita juga punya grup terkait Berpadu ya Pak ya, Ya, dengan ada. pusat, berarti mungkin ada kekurangan-kekurangan, Ya. bisa kita sampaikan biar lebih diupdate lagi lah. Iya betul. Aplikasi Jadi ini. pimpinan itu sudah dari Mahkamah Agung sudah aware sekali kepada kita. Jadi disediakan layanan ini konsultasi terkait dengan grup-grup Berpadu. Itu tujuannya apa? Karena biar semuanya berjalan dengan baik. Selalu diupdate, selalu Iya, update selalu apa ya? diupdate. Jadi kita akan koordinasi juga dengan tim IT kita yang luar biasa. Nah, di Pen Purwokerto ini juga saling koordinasi semuanya itu Siap, biar Bapak. terus berjalan dengan baik. Gitu. Baik Bapak. Baik Bapak, terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Senang bisa berdiskusi Oke, langsung dengan Bapak, Mas Edo. ngobrol, sharing Iya, ilmu. iya. Semoga Bapak selalu sehat. Amin, 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 amin. Terima kasih sudah datang di podcast Mendoan ya Pak. Terima kasih, mohon maaf Mas Edo. Sehat selalu Pak, sukses terus. Oke. Baik Sobat Mendoan, demikianlah podcast menyapa dengan obrolan pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi Sobat Mendoan semua. Amin, amin, amin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Edo. Terima kasih, Ya, Pak. Sama-sama.